Halo semuanya, selamat datang di Kasus dengan aku Bielsa. Hari ini aku nggak akan membahas kasus, tapi aku akan membahas tentang beberapa suku atau ritual-ritual persembahan manusia yang ada di beberapa negara belahan dunia gitu sih. Dunia besar banget berarti. Jadi buat kalian yang sebelum nonton ini ya, kalian jangan lupa subscribe dulu, kalian jangan lupa tekan tombol loncengnya biar kalian bisa dapat notif dari aku. Jadi ya wes lah, tekan-tekan aja gitu. Cuma tekan aja gitu loh subscribe-nya dan juga tekan tombol loncengnya gitu. Kalau misalnya kalian suka video-videonya, silakan kalian share aja gitu videonya. Ya wes lah, nggak usah basa-basi lah ya. Berikut ini adalah beberapa ritual atau suku yang melakukan tumbal manusia. Sebelum kita ke isi videonya, mungkin sedikit pengertian soal tumbal dan untuk apanya gitu. Jadi ya, biasanya tumbal ini tuh diartikan sebagai acara ritual atau suku-suku tertentu yang dilakukan secara turun-temurun gitu. Ritual ini tuh biasanya dilakukan untuk kepentingan atau untuk mencapai tujuan tertentu. Dan biasanya juga yang paling erat dengan tumbal ini ya acara-acara spiritual yang memerlukan persembahan-persembahan tertentu. Dan persembahan itu biasanya itu hewan, tumbuhan, makanan, dan yang paling mengerikan adalah persembahan manusia. Korban nyawa manusia itu biasanya dilakukan sejumlah suku-suku yang menganggap bahwa itu adalah tradisi yang harus dan wajib dilakukan. Dan yang paling parah lagi dan sangat mengerikan itu adalah sebuah ritual yang menumbalkan manusia. Jadi manusia yang ditumbalkan itu tidak hanya dipersembahkan gitu aja gitu, tetapi ada beberapa suku yang sengaja memotong-motong tubuhnya dulu dan selanjutnya dipersembahkan oleh dewa-dewa mereka. Nah, berikut ini aku sudah merangkum beberapa orang yang melakukan ritual tumbal manusia yang aneh juga mengerikan. Dan ternyata itu juga masih banyak yang percaya dengan dukun-dukun tolol yang memberikan tutorial dan tips-tips bodoh. Jadi jangan di skip dan mari kita bahas. Yang pertama itu ada di India. Kita tahu bahwa India itu sangat kental banget dengan ritual-ritual yang aneh-aneh dan unik-unik. Bahkan mereka itu juga masih banyak yang percaya dengan orang sakti atau dukun, kalau kita menyebutnya itu dukun. Jadi pada tahun 2003 ada pasangan suami istri asal provinsi Uttar Pradesh. Ini India banget ya. Mereka itu bernama Madan dan Murti. Mereka itu menikah sudah cukup lama, terus mereka itu pengen punya anak laki-laki, tapi sayangnya keinginan mereka itu masih belum di-ACC sama Tuhannya. Nah, akhirnya mereka itu putus asa dan datang di salah satu orang goblok di sana. Mereka itu meminta petunjuk bagaimana cara agar mendapatkan anak laki-laki. Sang dukun pun memberikan tips dan tutorial. Dukun itu memberikan petunjuk kepada pasangan itu untuk menculik anak laki-laki dan menenggelamkannya di sungai yang mengalir. Tidak lama dari tempat itu, pasangan itu akhirnya menculik anak tetangganya bernama Monu Kumar. Dan usianya itu masih 6 tahun, ini masih kecil banget ya. Selanjutnya, mereka itu melakukan ritual dengan cara memutilasi Monu Kumar dan membuat ritual mandi darah dengan harapan setelah mereka melakukan itu, mereka akan diberi anak laki-laki sesuai dengan keinginan mereka. Ini goblok aja emang ya kan. Terus masih di India ya. Jadi pada tahun 2011 itu juga ada kasus ritual tumbal anak-anak, di mana ada anak perempuan bernama Laila Tati, umurnya masih 7 tahun. Dia itu dibunuh oleh pasangan Ignes Kujur dan Padam Suko. Mereka ini berprofesi sebagai petani. Mereka menculik anak perempuan itu dan memutilasinya hingga selanjutnya diambil hatinya sebagai tumbal agar ladangnya atau tanamannya itu bisa subur. Mereka sangat yakin dan percaya bahwa ketika mereka melakukan ritual tumbal anak di bawah usia 12 tahun, maka tanaman apapun yang mereka tanam itu akan subur dan berkembang sangat cepat. Laki-laki ini orang-orang tolol ya, itu masih ada aja di sana gitu. Terus yang kedua ini adalah tumbal manusia albino. Peristiwa ini terjadi di Tanzania, Afrika. Jadi ada sekitar 200.000 orang Tanzania yang disebut sebagai Mazungu atau orang putih. Dan mereka ini tuh biasanya disebut Zeru-Zeru yang artinya itu adalah hantu.
Fenomena ini tuh sangat banyak banget terjadi di sebagian besar negara Afrika ya. Mereka itu menderita kelainan kulit yang membuat seluruh badan mereka itu berwarna putih. Namun sayangnya itu ada beberapa orang Afrika yang masih percaya dengan dukun-dukun tolol gitu. Bahwa ketika mereka itu membunuh orang putih ini, maka mereka akan dijauhkan dari kesialan, penyakit, dan bahkan diyakini bisa mempunyai ilmu menghilang. Emang tolol dasarnya. Mirisnya adalah sebagian orang Afrika itu percaya jika mengambil bagian tubuh dari si albino ini, maka akan mempunyai kesaktian tingkat tinggi. Dan sedihnya, kadang-kadang tubuh-tubuh para albino ini diperjualbelikan dengan harga sekitar 75.000 dolar atau sekitar 996 juta rupiah, dan mereka memperjualbelikannya ya di pasar gelap. Ini sih menurutku kasihan banget ya kalau kayak gini gitu kan ya. Ya gimana ya, namanya dukun itu kan pasti ada aja kelakuan bodohnya gitu ya. Kecuali dukun pijet sama dukun sunat, itu beda. Selanjutnya tumbal anak untuk mendatangkan hujan. Nah, aku yakin ini pasti banyak banget yang sudah tahu dengan suku ini. Jadi suku ini itu ada di daerah jantung ibu kota Aztec, Tenochtitlan. Ada sebuah kuil kembar yang mana di salah satu pucuknya itu diabadikan kepada Tlaloc. Tlaloc ini dalam kepercayaan mereka itu adalah dewa hujan dan petir yang haus dengan anak-anak. Dalam masa akhir musim dingin, bangsa Aztec itu biasanya membawa anak-anak mereka ke kuil Tlaloc. Dan biasanya, suku Aztec ini tuh memaksa mereka untuk memanjat kuil tersebut. Di dalam kepercayaannya, bangsa Aztec ini tuh percaya jika anak-anak itu menangis, maka Tlaloc itu akan memberkahi mereka dengan hujan. Dan kalau anak-anak itu nggak menangis, maka para orang tua itu memaksa anak-anak itu untuk menangis. Setelah semuanya dilakukan, selanjutnya anak-anak itu dibunuh dan dibawa ke gua di luar kota untuk dibaringkan dan membentuk sebuah lingkaran, dan selanjutnya menunggu hingga dewa hujan dan petir mereka itu membasahi jasad-jasad anak itu. Kalau ini sih jujur aku kasihan banget lah ya, tapi ya gimana gitu kan ya, ini ritual gitu loh. Tapi meskipun ritual ya tetap salah menurutku gitu, nggak segitunya ya. Dan yang terakhir ini adalah ritual tradisi suku Maya kuno Chichén Itzá yang berada di semenanjung Yucatan, Meksiko. Jadi ada para ilmuwan itu pernah menemukan bahwa setidaknya ada 64 DNA tulang manusia yang berserakan ditemukan pada tahun 1967 di sebuah gua ruang bawah tanah. Para ahli forensik itu memeriksa rata-rata di antara DNA yang ditemukan itu adalah anak-anak yang masih bersaudara dan bahkan ada yang kembar juga. Dan rata-rata usia mereka itu diperkirakan sekitar 3-6 tahun. Anjir, ini masih anak kecil banget ya. Mereka itu beranggapan bahwa anak-anak ini itu dulunya ditumbalkan oleh suku Maya untuk persembahan kepada dewa hujan bernama Chax. Suku Maya itu juga berharap bahwa ketika mereka memberikan tumbal anak-anak, maka lahan-lahan yang mereka tanam semuanya akan subur dan berkembang. Tapi ya di informasi yang berbeda, sejauh ini para arkeolog itu menduga bahwa setelah mereka itu melakukan perang besar, maka suku Maya itu akan mengorbankan setidaknya 300 orang per tahunnya. Ini sih ya sakit aja gitulah. Ya gimana ya, ritual-ritual orang dulu itu emang menakutkan dan cukup membuat kita itu kayak berpikir gitu, kalau misalnya kita hidup di zaman itu kira-kira kita salah satu orang yang akan menjadi tumbal atau enggak gitu kan. Nah, itu adalah beberapa suku dengan ritual-ritual yang berbeda dan menurutku menakutkan. Sebenarnya ada banyak banget suku-suku yang melakukan ritual tumbal manusia yang menakutkan. Tapi yang lain itu nantinya akan aku jadikan video panjangnya karena jujur menurutku cukup menarik gitu kan ya. Apalagi ada cerita tentang tumbal manusia untuk pembangunan jembatan dan pesugihan, itu ada banyak gitu loh. Jadi tunggu kontenku soal tumbal-tumbal manusia selanjutnya. Nah sekarang aku coba pengen tanya sama kalian, pernah gak sih kalian tuh melihat kasus-kasus yang berhubungan dengan tumbal di daerah kalian? Dan kira-kira kalian percaya nggak sih dengan tumbal-tumbal pesugihan itu gitulah. Jadi ya kalau misalkan kalian pernah melihat atau pernah mendengar, ya silakan komentar bebas di bawah ini. Jadi ya mungkin itu aja ya. Ini kayaknya nggak panjang-panjang banget. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus sampai habis, dan aku bolak-balik bilang sama kalian yang menjadi penonton tetap di sini, kalau misalkan kalian punya kritik, punya saran, silakan kalian kasih saran aja bebas di bawah gitu. Mau kalian meso-meso,
mesum, mau kalian kritik pedas itu bebas. Karena jujur aku di sini membutuhkan kritik atau saran untuk kedepannya agar YouTubeku lebih baik gitu ya. Ya gimana gitu kan, ya ini aku masih merintis gitu loh. Jadinya aku bener-bener membutuhkan saran dari kalian penonton setia El Kasus. Mungkin itu aja ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus dan sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya. Bye bye.